Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Selamat pagi, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambu di Jurnal Lembu pagi-pagi siaran. Dan ini persiapan sebelum masuk kantor. Jadi terima kasih untuk para listeners pendidikan karakter keuangan, Bapak Ibu PKK yang masih tetap setia, khususnya bapak-bapak ya, papa-papa, panda-panda ya, yang lagi standby ngedengerin ya. Gue pernah kok jadi anak toko di mana gaji gue itu kecil banget, cuma 1 juta. Dan gue ngerasa saat itu memang perjuangan banget. Ada keluh kesah, ada pengen pindah, campur baur, semuanya campur baur, dan gue cuma dapat kesan gaji gue kecil banget gitu. Tapi dengan perjuangan saat itu kebetulan lagi di bandara dengan beban ya kurang lebih kerja 12 jam, kadang-kadang 14 jam. Tapi gue mencoba untuk menikmati, bersyukur, sekaligus berpikir kenapa hidup gue gini banget gitu. Gajinya kecil banget, pindah aja gitu. Lalu alternatif yang gue pikirkan adalah ternyata bukan karena pengen cepet-cepet pindah kerja, tetapi gue menikmati apa yang gue kerjakan gitu. Saat ini mungkin gue berada dalam titik di bawah, dimana penting juga kita mengalami titik paling bawah supaya kita bisa merasakan susahnya, jatuhnya, mulai bangkit pelan-pelan, mulai berpikir secara kritis untuk kita bangkit. Maka saat itu yang gue pikirkan adalah dulu waktu awal bulan ya, 3 bulan pertama, gue juga masih minta tolong orang tua gue untuk minta duit ya. Lalu berikutnya ketika ada sokongan dana, ya langsung ditabung. Langsung, karena udah kenal waktu itu, udah lewat radio juga karena 2 mentor yang sangat membantu dalam hidup gue. Maka gue mulai dengan reksadana gitu. Jadi tidak di tabungan tapi reksadana. Kalau kita taruh di tabungan ya duitnya cuma tergerus doang. Jadi belajar survive, belajar menikmati hidup, belajar kerasnya hidup, makan seperlunya. Saat itu gue masih ingat banget makan seperlunya. Kadang-kadang gak makan pagi ya, kadang-kadang kita beli makan pagi jam 4 bangun, terus kemudian kita berangkat ke arah bandara. Kadang-kadang makannya belum dimakan juga ya, kita buka toko segala macam. Kemudian makanannya paling baru dimakan pas lagi sempet kosong, karena begitu udah masuk di bandara itu udah rame orang juga. Kadang-kadang kita lapar juga, terus ngemil-ngemil sedikit, tapi lebih banyak survive-nya sih. Jadi setelah pulang tuh udah capek, jadi mau makan gairah juga udah menurun gitu. Sehingga ya jadi terkenang lagi ya. Kalau ibaratnya kalau kita mau kurus tuh kerja aja di bandara. Karena itu berat banget sebenarnya. Ya, lumayan kerja keras ya di saat itu ya. Dan gue ngerti juga mungkin anak-anak toko yang bekerja di daerah bandara, bagaimana perjuangan mereka, harus bangun pagi, harus hemat uang ya. Semoga yang mendengarkan ini juga berasal dari anak-anak toko yang mungkin di bandara, dimanapun kalian berada, mendengarkan hal ini. Ketika Anda mendapatkan duit berapapun, syukurilah, dan juga masukin ke simpen di dalam reksadana ya. Pakai, kalau nggak tahu reksadana gimana, pakai aja Indo Premier ya gitu, iPod gitu. Jadi duitnya ditabung di sana. Begitu dapat gaji, kalau nggak benar-benar nggak dipakai, masukin aja. Biar nanti duitnya diputer otomatis ya gitu, dimasukin nanti ke obligasi maupun ke deposito. Jadi biar nggak tergerus kalau naruh di di tabungan, pasti tergerus gitu ya. Jadi itu
cara ternyaman ya. Dengan tetap ada resiko, segala macam investasi itu ada resiko. Tapi reksadana pasar uang itu resikonya kecil banget, jadi gitu. Jadi dan kapanpun bisa diambil. Pertanyaan mendasar banget kan, kalau kita punya uang bisa diambil nggak? Kalau tabungan kan, kalau bank kan gampang gitu. Ya ini gampang nggak? Reksadana pasar uang gampang banget ya. Kita dengan reksadana itu kita patungan bersama dengan banyak orang, dan kalau mau ambil silakan ambil. Terima kasih untuk pagi ini, semoga menjadi inspirasi buat rekan-rekan toko. Kalau misalnya tertarik mau belajar lebih lanjut, kontak gue juga nggak apa-apa. Kontak nomor WA gue juga kalau nggak salah ada ya di dalam podcast gitu ya. Ya, jadi dikontak aja atau enggak email atau enggak dimasuk aja sapa gue di www.lembutambun.com atau Instagram gue di Lembutambun Blog gitu. DM aja ya, DM ke, nanti gue kasih linknya di deskripsi. Gue kasih linknya untuk ke blog, kayak ke Instagram gue ya, untuk supaya kalau mau DM aja gitu. Terima kasih untuk pagi ini rekan-rekan. Selamat bekerja, syukuri dengan apa yang ada, tetapi juga kita secara kritis raihlah mimpi-mimpi kita juga, passion kita juga ya. Terima kasih.